Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh soal ya, TKA SMA Bahasa Indonesia Wajib resmi dari Pusmendik atau dari website Pusmendik. Nah, saya akan mencoba membahas satu persatu untuk persiapan teman-teman semua diadakannya simulasi atau sepekan kemudian untuk melaksanakan uji TKA. Begitu ya. Nah, mungkin teman-teman ini suaranya agak sedikit bocor ya karena backsoundnya hujan gitu ya. Ada suara hujan apabila nanti mungkin sedikit berisik gitu ya. Saya usahakan untuk penjelasan kali ini jelas. Nah, sebelumnya teman-teman untuk mempersiapkan TKA ini yang waktunya sudah menghitung hari gitu ya. Saya rasa tidak perlu stres, tidak perlu tekanan gitu. Bagaimana hasilnya nanti. Yang jelas teman-teman harus percaya diri dan juga harus yakin bahwa kalian memang sudah belajar, sudah memahami konsep. PR teman-teman adalah memahami konsep materi. Jika konsep tidak paham, bagaimanapun bentuk soalnya, semudah apapun bentuk soalnya, teman-teman tidak akan bisa menjawab. Gitu ya. Jadi silahkan dipahami konsepnya. Nah, penjelasan-penjelasan kali ini mungkin akan sedikit lebih panjang, dan jika nanti kepanjangan videonya akan saya bagi jadi beberapa part gitu ya, atau beberapa bagian, biar tidak terlalu berat ketika menonton video ini. Saya akan sambil membahas terkait dengan konsep materinya gitu ya. Jadi biar teman-teman bisa memiliki gambaran kira-kira jika soal seperti itu yang keluar, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana cara mengerjakannya, materi apa yang digunakan, begitu. Oke, kita mulai saja untuk yang nomor 1. Nah, pada contoh soal di Pusmendik ya, ini terdapat satu teks soal yang diberikan sepanjang 4 paragraf. Jadi ada teks menggunakan 4 paragraf. Pada teksnya itu diberikan keterangan bahwa teks ini untuk soal nomor 1 sampai dengan 4. Berarti satu teks untuk 4 soal. Gitu ya teman-teman. Nah itu yang perlu kalian perhatikan. Biasanya ini akan memudahkan kalian. Kenapa? Kalau kalian sudah memahami isi dari teks, untuk menjawab keempat soal itu saya rasa akan lebih mudah. Gitu ya. Nah, namun, untuk mengerjakan bahasa Indonesia, tetap teman-teman, saya rasa teman-teman harus menjawab atau menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi membaca pertanyaannya lebih dahulu, kemudian membaca pilihan jawaban. Biasanya ada soal-soal yang tanpa harus kita baca teksnya, kita sudah bisa menemukan jawabannya. Begitu ya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama di sini ditanyakan terkait dengan makna istilah. Nah, teman-teman nggak usah bingung dengan maksud istilah. Istilah itu apa? Istilah itu sebenarnya yang ditanyakan adalah makna dari kosakata yang digunakan. Nah, penggunaan kata istilah itu sebenarnya untuk penggunaan pada bidang-bidang tertentu, teman-teman. Jadi, dalam bidang tertentu gitu ya, dalam bidang tertentu itu kita punya kosakata tertentu yang disebut dengan istilah. Ya, jadi kosakata tertentu itu kita sebut dengan istilah. Misalnya, ada dalam bidang biologi. Ya. Terus ada dalam bidang pendidikan. Ada lagi misalnya bidang ekonomi. Nah, contoh istilah yang digunakan pada masing-masing bidang ini itu akan berbeda-beda. Misalnya pada bidang ekonomi ada kata falas, atau di sini disebut dengan valuta asing. Tentu di bidang biologi dia tidak akan menyebut istilah falas, karena istilah falas atau valuta asing ini hanya digunakan pada bidang ekonomi saja. Begitupun pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ada yang disebut dengan misalnya RPP. Apa RPP? RPP itu rencana pembelajaran gitu ya. Nah, di biologi, di ekonomi mereka tidak akan menggunakan istilah RPP. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan istilah. Nah, pada pertanyaan ini yang ditanyakan adalah istilah dari mobilisasi. Ya, dengan ada penggunaan kata mobilitas. Mungkin teman-teman tidak asing dengan kata ini. Ya, mobilitas yang ditanyakan yaitu pada paragraf kedua. Untuk soal pertama ini adalah soal PGS, pilihan ganda sederhana, di mana kalian diminta untuk memilih satu jawaban yang benar, gitu ya. Nah, mobilisasi pada paragraf kedua teks tersebut itu apa? Pilihan jawabannya ada bergerak bersama, melangkah cepat, beradu cepat, mengatur bersama, sama berpikir bersama.
Nah, ini kalau kalian sebenarnya sudah paham makna dari kata mobilisasi, saya rasa tidak perlu membaca teksnya, kita sudah paham gitu. Tapi kalau tidak tahu gimana Bu caranya? Nah, caranya tentukan kata mobilisasi pada teksnya itu di mana. Karena soalnya itu paragraf kedua, maka kita langsung lihat ke paragraf kedua. Ada di mana kata mobilisasi? Kata mobilisasi itu ada di kalimat kedua. Ya, kita baca kalimat kedua. Masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu mobilisasi untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Kalau teman-teman tidak tahu maksud dari mobilisasi, maka caranya adalah ganti kata tersebut, ya. Kata tersebut dengan pilihan jawaban. Kemudian cari mana yang nyambung. Itu cara paling akhir tuh seperti itu. Jadi misalnya mobilisasi kita ganti dengan pilihan yang pertama, yaitu bergerak cepat. Kita ganti, masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu bergerak cepat untuk menangkap peluang ekonomi lain di luar dari pengelolaan plastik. Apakah maknanya sesuai? Ya, maknanya sesuai. Kita bisa menggunakan kata bergerak cepat. Kalimat itu memiliki makna. Nah, misal kalian ragu, kalian lihat pilihan yang kedua. Kita ganti kata mobilisasi dengan pilihan kedua, yaitu dengan kata melangkah cepat. Bukan kata, maaf, ini frasa. Melangkah cepat. Jadi kita ganti, kita baca kalimatnya. Masyarakat sektor swasta dan masyarakat sipil perlu melangkah cepat untuk menangkap peluang. Jelas ini tidak cocok, karena sudah menggunakan melangkah, kemudian menangkap. Gitu ya. Kemudian kita bisa ganti yang ketiga, keempat, dan juga kelima. Kalian bisa menentukan makna yang sesuai dalam penggunaan kata mobilisasi itu bagaimana. Nah, sebenarnya mobilisasi atau mobilitas itu memiliki sinonim ya, atau makna dari bergerak. Kaitannya dengan bergerak atau berpindah, begitu. Jadi, yang tepat yaitu jawaban yang A. Nah, sebenarnya cara itu untuk cara paling akhir jika teman-teman tidak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah tahu atau paham makna mobilisasi ini, saya rasa tanpa membaca teksnya kurang dari 1 menit kita sudah bisa menjawab, yaitu jawabannya yang A. Begitu, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini masih teks yang sama. Ya, nomor 2 masih teks yang sama. Ini soal masih PGS. Ya, jadi kalau di website Pusmendik gitu yang bulat-bulat lingkaran seperti ini tuh, ini PGS gitu ya. Berarti kita milih satu jawaban yang benar. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu gagasan utama yang disampaikan pada paragraf pertama. Karena yang ditanyakan pada paragraf pertama, maka nanti kita fokusnya hanya pada paragraf pertama. Kita lihat dulu pilihan jawabannya, yaitu yang A, ancaman plastik terhadap lautan, efek dari pemanasan laut, kadar tingkat pemompaan CO2 ke atmosfer, atau ancaman bagi negara berkembang. Nah, ini kalian harus paham dulu terkait dengan konsep gagasan utama. Gagasan utama itu bisa juga kita artikan sebagai ide pokok, atau pokok bahasan, atau pokok utama, atau hal utama yang dibahas, begitu. Nah, untuk mencari ide pokok atau gagasan utama itu ada 2 cara. Yang pertama, cari di awal paragraf. Awal paragraf atau ini disebut dengan deduktif. Atau bisa dicari di akhir paragraf, kalau ini disebut dengan induktif. Nah, mungkin bingung Bu menentukan dia ada di awal sama di akhir. Bagaimana caranya? Nah, biasanya teks-teks yang menggunakan deduktif ya, atau ide pokoknya atau gagasan utamanya di awal, biasanya dia menggunakan konjungsi penjelas. Ya, biasanya ini bukan seterusnya atau bukan selalu, tapi biasanya menggunakan konjungsi penjelas. Ada kata adalah, bahwa, merupakan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian harus juga hafal kaitannya dengan konjungsi penjelas. Nah, untuk akhir paragraf ini biasanya menggunakan kata kesimpulan. Kata-kata yang berupa kesimpulan. Misalnya, oleh karena itu, kemudian ada dengan demikian, jadi
hal-hal tersebut, dan lain-lain. Ya, maka gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan kesimpulan. Hal-hal tersebut dengan hal tersebut beda ya teman-teman. Kalau hal tersebut itu mencakup satu hal saja. Kalau hal-hal tersebut berarti mencakup banyak hal. Nah, jadi kita menentukan dia gagasan utama atau ide pokok itu bisa kita lihat dari awal paragraf atau akhir paragrafnya. Nah, misal teman-teman masih bingung gitu ya. Cara cepatnya adalah lihat pada akhir paragraf. Ini cara cepat. Cara cepat, lihat kalimat akhir. Kalau bukan kesimpulan, maka ide pokok ada di awal. Ini cara cepatnya, ya. Coba kita terapkan. Yang ditanyakan gagas utama pada paragraf pertama. Maka fokus kita hanya di paragraf pertama saja, gitu ya. Nah, kita lihat nih paragraf pertamanya. Biar cepat kita lihat pada kalimat paling akhir. Nah, kalimat paling akhir di sini, hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar. Nah, kalimatnya di sini ada hal tersebut. Hal tersebut ini hal tersebut apa? Kan gitu. Berarti ini kan kalimat penjelas, ya. Kalimat penjelas yang kaitannya dengan ancaman apa? Yaitu pasti pembahasannya di kalimat sebelumnya. Nah, maka kalau seperti ini dia bukan kesimpulan. Ya. Berarti kita menemukan ide pokok atau gagasan utamanya ada di kalimat pertama atau kalimat awal. Nah, ketemu nih di sini gitu. Kita baca dulu. Lautan mengalami ancaman. Nah, berarti yang dibahas di sini lautan mengalami ancaman. Ancaman apa? Ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam karena kita terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Nah, tapi jangan dilihat mentah-mentah hanya di awal, ya. Untuk memastikan lagi, maka tipsnya lihat kalimat kedua. Kalimat kedua ini dia berupa apa? Gitu. Ya, kuncinya di sini. Lihat kalimat kedua. Kalau kalimat kedua, ya, kalau kalimat kedua berupa penjelas, maka fokus kalimat pertama saja. Tapi kalau kalimat kedua berupa penambahan, maka fokus keduanya. Ya, gitu ya. Maksudnya kalimat berupa penambahan apa? Kalimat berupa penambahan itu yang menggunakan konjungsi penambahan. Ada apa saja? Ada dan, serta, selain itu, ya, terus juga, dan lain-lain. Kalau kalimat duanya menggunakan konjungsi seperti ini, kemungkinan dia adalah dilihat dari kedua kalimat gitu. Nah, kita lihat kalimat duanya. Kalimat dua di sini dia mengatakan selain itu lautan juga menghadapi ancaman lain dari manusia. Apa? Yakni penggunaan plastik. Berarti di sini lautan sedang mengalami ancaman. Ancaman apa? Penyebabnya yaitu penggunaan plastik. Kenapa? Dia akan menyebabkan adanya pemanasan dan juga menjadi semakin asam. Maka kita lihat pilihan jawaban yang menjawab kaitannya dengan ancaman plastik yang mana? Ternyata jawabannya yang A. Ancaman plastik terhadap lautan. Nah, kenapa kok enggak yang nomor 2 gitu? Apa yang B gitu? Kenapa tidak yang efek dari pemanasan laut? Ini tidak membicarakan efek pemanasan laut. Kalimat 1, kalimat 2 itu membicarakan terkait dengan penyebab.
terjadinya ancaman laut, ya. Yang dibahas penyebab. Nah, ini yang dibahas bukan penyebab, tapi malah efeknya, gitu ya. Jadi dibedakan di situ. Nah, kenapa yang enggak yang ketiga? Yang ketiga ini dibahas kaitannya dengan hasil atau akibat, ya, terjadinya ancaman laut. Kemudian yang ketiga, pemompaan CO2 ke atmosfer, jelas bukan. Karena pada kalimat kedua, selain itunya tidak membahas terkait dengan CO2. Yang ketiga, ancaman bagi negara berkembang. Ini tidak dibahas sama sekali di gagasan utama. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Gitu. Nah, cara mudahnya itu tadi. Kalian bisa lihat di awal atau di akhir. Kalau akhir berupa kesimpulan, maka gagasannya ada di akhir. Tapi kalau tidak, berarti kalau otomatis dia ada di awal. Semoga dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, di sini nomor 3, ini kotak-kotak ini yaitu pilihan jawaban lebih dari 1. Di sini sudah dikasih keterangan ya. Berarti kalau lebih dari 1, dia bisa 2, bisa 3. Tapi kemungkinan besar itu 2, teman-teman jawabannya. Karena ada 5 pilihan gitu ya, tapi tergantung teksnya. Nah, kita cari tahu dulu, mengapa lautan menjadi ancaman pada 2050? Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya, cari kata kunci pada masing-masing pilihan jawaban. Ya, cari kata kunci pada masing-masing pilihan jawaban di teks. Kalian akan menemukan yang namanya ancaman pada 2050. Berarti ancaman 2050 ini kata kunci. Ya. Selain itu kita lihat pilihan jawabannya. Sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Berarti kata kuncinya di kata sampah plastik lebih banyak daripada ikan. Yang B, lautan akan terus mengalami pemanasan dan semakin asam. Ini berarti kaitannya pemanasan sama asam. Yang ketiga, manusia terus memompa lebih banyak CO2. Ini kata kunci. Kemudian jumlah ikan yang terancam punah semakin banyak. Ikan terancam punah. Yang D, penggunaan plastik meningkat dan tidak dikelola dengan baik. Berarti ada kaitannya meningkat dengan tidak dikelola dengan baik. Kita cari kata kunci 2050 dulu pada teks. Pada teks 2050 ada di paragraf pertama. Ini. Nah, ya, kita lihat kalimatnya. Dalam sebuah laporan, kalimatnya di sini, dalam sebuah laporan telah disebutkan bahwa pada tahun 2050 sampah plastik di laut akan lebih banyak. Dia menyatakan itu. Sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan apabila kecenderungan ini terus berlanjut. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman besar. Tadi ada kaitannya dengan sampah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan, yaitu yang pertama. Ya. Kemudian kita cari lagi kata kunci terkait dengan mengalami pemanasan dan semakin asam. Tadi kita membaca ada di pertama ya, ada bagian kalimat pertama paragraf 1. Mengalami ancaman pemanasan dan menjadi semakin asam. Ini tidak menyatakan kaitannya dengan 2050. Maka jelas kedua ini bukan jawabannya. Yang ketiga, CO2 atmosfer. Ini masih sama. Terus memompa lebih banyak CO2 ke atmosfer. Ini tidak ada pernyataan bahwa data tersebut adalah data pada tahun 2050. Maka bukan. Terus, jumlah ikan yang terancam punah semakin banyak. Nah, kita mencari terkait dengan jumlah ikan semakin banyak. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan jumlah ikan yang terancam punah semakin banyak. Ini di teks, ya, tidak ada kaitannya, maka ini kita coret. Nah, yang keempat, dia bilang, penggunaan plastik terus meningkat dan tidak dikelola dengan baik. Itu akan menjadi ancaman. Kenapa? Karena sampah plastik pasti akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Nah, ini bisa dilihat dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelum kata dalam.
Kehidupan modern saat ini didominasi oleh kemasan makanan berbahan plastik yang diolah dengan teknologi tinggi dan digunakan setiap hari oleh masyarakat. Gitu. Jadi menumpuknya atau meningkatnya penggunaan plastik gitu ya. Maka ini jawaban yang tepat. Kemudian nomor 4, ini nomor terakhir untuk teks yang sama. Nomor 4 ini adalah soal kategori. Kalian diminta untuk memilih jawaban mana yang benar, mana yang salah. Pertanyaannya, solusi tersebut tidaklah mudah. Yang ditanyakan, mengapa penulis menggunakan kalimat tersebut pada teks? Nah, kalian sebenarnya tanpa membaca teksnya, atau tadi kita sudah sebagian membaca teksnya gitu ya, seharusnya sudah bisa mengerti maksud dari pernyataan ini. Mengapa solusi tersebut itu tidak mudah? Kita langsung lihat ke pilihan jawaban yang pertama. Pilihan jawaban yang pertama, dia bilang, menginformasikan kepada pembaca bahwa pemecahan masalah sampah merupakan tanggung jawab utama kita sebagai masyarakat sipil sehingga sulit untuk diselesaikan. Nah, ini kurang tepat, ya. Atau berarti ini salah. Maka ini jawabannya. Kenapa? Harusnya kan tidak hanya masyarakat sipil, tapi juga pemerintah. Kemudian yang B, menunjukkan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah plastik sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan dengan jangka waktu singkat. Benar. Maka terjadinya penumpukan itu kan karena tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Yang C, membuktikan kepada pembaca bahwa permasalahan sampah yang rumit disebabkan pemecahan masalah yang bergantung pada perekonomian negara berkembang. Tidak, ya. Kalau secara logika, permasalahan sampah itu juga kaitannya dengan manusianya atau masyarakatnya yang tidak sadar akan sampahnya sendiri, terutama sampah plastik. Itu untuk soal nomor 1 sampai dengan 4. Jadi teman-teman sudah punya gambaran satu teks apa yang akan ditanyakan. Begitu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke teks yang kedua. Nah, teks yang kedua ini nanti untuk soal nomor 5 sampai dengan 7. Berarti untuk digunakan 3 soal.